Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas, terutama dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini yang insya Allah sebentar lagi akan berbuka puasa. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, sebelumnya kita sudah membahas dua keistimewaan bagi umat Islam di bulan Ramadan. Yang pertama, bau mulutnya orang berpuasa Allah gantikan dengan bau yang harum bagaikan minyak kasturi. Keistimewaan yang kedua, para malaikat memohon ampun bagi orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Adapun yang ketiga adalah dibelenggunya para setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tusaffadu fihi maraddatus syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi. Artinya, di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, kita semuanya merasakan adanya peningkatan ibadah kita dari sebelum Ramadan dengan saat bulan Ramadan. Pada bulan sebelumnya mungkin kualitas ibadah kita atau keseringan kita beribadah berkurang. Kita sering berkata kotor, menggunjing orang lain, meninggalkan sholat 5 waktu, dan sebagainya. Namun di bulan Ramadan kita mengalami perubahan secara tidak langsung, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk menjalankan 5 sholat 5 waktu, bersemangat berpuasa, bersemangat menjaga mulut dari berkata yang kotor, bersemangat mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sunnah-sunnah lainnya. Inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibelenggunya para setan di bulan Ramadan. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, secara teori dibelenggunya setan ini dimaksud bahwasanya
kemaksiatan dapat ditekan serendah-rendahnya. Artinya tidak ada kesempatan untuk melaksanakan kemaksiatan. Jikapun ada sebagian dari kita, bahkan misalnya kita sendiri, tidak menjalankan ibadah di bulan puasa, itu bukan karena gangguan setan, melainkan ketidakmampuan dirinya mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau melihat orang yang tidak berpuasa, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak ada perubahan dari bulan sebelumnya dengan bulan Ramadan, berarti itu bukan karena gangguan setan, melainkan karena dirinya sendiri yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Semoga kita tetap semangat menjalankan amal kebaikan di bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan Ramadan dan dapat diteruskan pada bulan-bulan selanjutnya. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun keistimewaan bagi umat Islam di bulan Ramadan yang keempat adalah Allah menghiasi surga bagi orang-orang yang berpuasa. Luar biasa keistimewaan bulan puasa ini, sehingga Allah sendiri yang menghiasi surga bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatah thumma yaqulu yushiku ibadi as-shaimuna ayyulku anhumul ma'unata wal adha wa yasiruna ilaik. Artinya setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Kepadamu ini di sini maksudnya adalah kepada surga. Keistimewaan yang keempat ini khusus diberikan Allah kepada orang yang berpuasa, karena ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis ini mengungkapkan bahwasanya puasa adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hak Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Salah satu ganjaran yang Allah janjikan adalah surga bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita sudah tahu atau melihat sampai sekarang tidak ada satupun orang yang meninggal dunia karena berpuasa. Justru dengan tidak berpuasa, orang sering sakit, bahkan meninggal dunia. Ini adalah salah satu keajaiban atau keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Allah janjikan kesehatan bagi orang-orang yang berpuasa. Silakan tanyakan kepada dokter, misalnya ada orang meninggal, apakah ia disebabkan karena berpuasa?
Jawabnya pasti karena penyakit lain. Sungguh kemurahan Allah sangat nyata bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi yang keempat ini adalah Allah janjikan surga bagi orang yang berpuasa, karena berpuasa adalah miliknya Allah. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, kita lanjutkan keistimewaan yang terakhir atau yang kelima adalah Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, wa yaghfiru lahum fi akhirih lailah. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar? Qala la, walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amala. Artinya, dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bukan, hanya saja bagi orang-orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan kelima ini, Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini momentum yang sangat tepat bagi kita yang dalam kesehariannya pasti tidak luput dari dosa, pasti melakukan kemaksiatan kepada Allah. Salah satu hal terkecilnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan bulan Ramadan ini sangat tepat dimanfaatkan oleh kita. Dengan berpuasa, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Bahkan bukan saja dosa yang saat ini, dosa-dosa sebelumnya, jika kita berniat sungguh-sungguh, Allah akan berikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini adalah kemurahan yang kelima yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi yang kelima ini adalah orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, kelima keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita patut bersyukur hingga saat ini kita telah menjadi umat beliau, bukan hanya sebatas ucapan, tapi benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan sukses, ya, yang pada suatu saatnya kita akan menjadi seorang muslim yang fitrah, yang suci dari dosa-dosa. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, ya, semangat menjalankan ibadah dan sebagainya. Dan yang dapat Bapak sampaikan, Bapak ucapkan selamat berbuka puasa. Jangan lupa disunnahkan berbuka dengan kurma dan air putih, dan segerakan berpuasa. Jadi setelah azan berbunyi, segeralah berpuasa
bersegera puasa merupakan bagian dari sunnah berpuasa. Dapat sebelum berbuka atau setelah berbuka, silakan membaca doa dengan lafaz zahabal dhama'u wa batalatil taruku wa tabatal ajr insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqdatu bi rahmatika ya rabbi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi